أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به ketika engkau menanam, menyemai benih, mengingatkan kepada hari kebangkitan. Sahabatku, petani muslim yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, di antaranya peristiwa yang mengingatkan kita tentang hari kebangkitan adalah kegiatan menyemai benih. Cobalah engkau perhatikan tanah yang semula tidak ada tanamannya, kemudian engkau taburkan benih di atasnya, kemudian engkau tutup tipis dengan tanah sehingga benih-benih itu terkubur di dalam tanah. Selanjutnya engkau siram tanah tempat engkau menyemai benih tersebut, sehingga beberapa hari kemudian tumbuhlah benih-benih tersebut menjadi tanaman muda atau bibit tanaman. Peristiwa ini hampir mirip dengan hari kebangkitan, di mana di hari kiamat kelak setelah manusia meninggal semuanya, maka proses pembangkitannya dari alam kubur itu mirip dengan penyemaian benih, di mana jasad yang terkubur dalam bumi tersebut seperti benih yang terkubur ketika disemai. Lalu Allah turunkan hujan ke bumi sehingga seluruh manusia bangkit dari kuburnya sebagaimana tumbuhnya benih yang terkubur ketika disemai. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah lah yang mengirimkan bermacam angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Selanjutnya kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu dengan hujan kami hidupkan bumi setelah matinya. Seperti itulah kebangkitan itu. Quran surat Fatir ayat 9. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 5, di mana di awal disebutkan, wahai manusia, jika engkau meragukan hari kebangkitan, kemudian di akhir ayatnya, kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Selain 3 ayat di atas, sebenarnya masih banyak ayat yang mengisahkan peristiwa kebangkitan manusia dengan tumbuh suburnya bumi setelah tadinya mati karena kering dan tandus. Allah menyuruh hambanya untuk memperhatikan agar mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut atas hari kebangkitan. Bumi yang semula kering kerontang, mati tanpa ada tanaman, kemudian ketika diguyur hujan, maka hiduplah bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga jasad-jasad manusia. Ketika Allah hendak membangkitkannya, Allah turunkan hujan dari bawah arsy-Nya. Kemudian hujan tersebut mengguyur seluruh permukaan bumi, maka bangkitlah jasad-jasad manusia dari kuburnya, sebagaimana tumbuhnya benih atau biji dari dalam tanah. Sahabatku petani muslim yang semoga senantiasa Allah rahmati, diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap Bani Adam atau manusia akan dimakan tanah jasadnya kecuali tulang ekor.
karena darinya diciptakan atau dibentuk dan darinya juga disusun kembali atau dibangkitkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga hadis Abu Razin, dia berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimanakah caranya Allah menghidupkan orang yang mati? Dan apa contoh tanda bukti atas hal tersebut? Rasulullah SAW jawab, wahai Abu Zarin, pernahkah engkau melewati lembah kaummu yang kering kerontang, kemudian kamu melewatinya lagi di lain waktu subur hijau? Aku menjawab, tentu saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, seperti itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Berkata Syekh Al-Qasimi rahimahullah, berkata sebagian orang, kaum yang mengingkari hari kebangkitan, berilah hujah kepada mereka dengan mengetahui apa yang Allah ciptakan, yang Allah ubah dari satu kondisi menjadi kondisi yang lainnya. Maka mereka akan mengetahui secara pasti, mereka akan menyaksikan hidupnya tanah setelah matinya dengan keluarnya berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan. Dan hal itu tidak mampu dilakukan oleh seorang pun kecuali Allah Ta'ala. Dengan demikian jelaslah Allah lah yang mampu menghidupkan kembali jiwa dan jasad mereka. Hari kebangkitan dimulai dengan turunnya hujan dari langit, kemudian bangkitlah jasad-jasad sebagaimana tumbuhnya tanaman. Demikianlah ketika engkau menyembah, ada baiknya engkau teringat hari kebangkitan, sehingga engkau kembali ingat bahwa kehidupanmu di dunia ini hanyalah sementara. Engkau akan meninggal, kemudian pada hari kiamat engkau akan dibangkitkan sebagaimana benihmu tumbuh ketika disemai, sehingga engkau tidak akan terlena dengan kehidupan dunia ini dan engkau akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون